Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Firmansyah SPDI, mahasiswa PBG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253212766. Saat ini saya akan mengajar di kelas 8 SMP Muhammadiyah Boarding School Al-Karimah Cibadak dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar, luar biasa. Tangan dulu dong ya. Semangat ya, masih semangat ya pagi ini. Alhamdulillah ya. Oke. Baik, kabarnya semua sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini ya, pendidikan agama Islam, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jordan, ayo silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Bapak pengen tahu dulu nih siapa yang tidak hadir hari ini. Yusuf kemana Yusuf? Sakit ya Yusuf ya? Waduh, sakit apa Yusuf? Sakit perut. Kenapa? Ke WC mulu Yusuf. Oke, selain Yusuf siapa lagi nih? Mudah-mudahan kita doakan yang lagi sakit ya. Yang tadi itu kita doakan supaya lekas sembuh ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Sebelum kita berlanjut ke materi nih, alangkah baiknya untuk membakar semangat kita ya, ice breaking ya. Misalkan seperti biasa, yang memimpinnya siapa? Atir ya, Sipa ya. Ayo Sipa, kita biar semangat dulu dong. Ayo Sip. Tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Alhamdulillah. Dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, siap. Nah, terima kasih ya. Bapak ucapkan terima kasih atas semangatnya hari ini. Masih tetap semangat ya di pagi hari ini untuk memulai pelajaran materi kita atau pendidikan agama Islam. Baiklah, kita lanjut saja ya ke materinya. Kita nyalakan dulu ini ya. Kita mengulas ke belakang dulu yang kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran yang kemarin kita sudah. Baik, kita mulai saja ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, pertemuan kedua ya hari ini. Karena di pertemuan pertama kita membahas tentang meyakini Al-Quran ya. Dan hari ini gimana? Katanya ada perbedaankah orang yang meyakini Al-Quran atau hidup dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran? Ada tidak kira-kira? Ada ya? Ada, tentunya ada. Nah, sekarang kita bahas tentang meyakini kitab-kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah itu selain Al-Quran, bahwa Allah akan menurunkan 4 kitab juga. Ada yang tahu kitab apa saja? Coba siapa? Tahu. Apa? Injil. Terus, Bur.
Al-Quran. Nah itu ya. Baiklah, kita simak. Ini materi hari ini kita akan menyimak. Silakan. Nah, ini pendidikan agama Islam ya. Kelas 8 SMP Muhammadiyah Boarding School bab 2, materinya judulnya beriman kepada kitab-kitab Allah atau meyakini kitab-kitab Allah ya. Baik, ini nih bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran ya. Nah, ada dalil naklinya. Dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kalian siapa yang membacakannya? Jil dan ayo Jil. Ayo bacakan. Waqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, di sini artinya hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi jelas dengan dalil ini surat An-Nisa ayat 136 ya, bahwa Allah bukan hanya menurunkan Al-Quran saja, tetapi menurunkan kitab-kitab sebelumnya yang kita mungkin belum tahu apa saja sih kitabnya. Nah, kita simak langsung di sini. Nah, selain tadi surat An-Nisa ayat 136, ada juga surat Al-Imran ayat 3 sampai 4 ya. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi. Nah, wa anzalat Taurata wal Injil. Jadi selain Al-Qur'an Allah menurunkan wa anzala di sana, wa anzala aku menurunkan dan aku menurunkan Taurat wal kitab Taurat dan Injil. Kemudian kita lanjut. Min qablu hudal linnasi wa anzala al-furqan. Nah, itu. Kemudian selain dalil nakli, ini kan dalil nakli. Ya, ada juga yang disebut dengan dalil aklinya. Nah, kita lihat. Nah, ini dalil akli iman kepada kitab-kitab Allah apa? Jadi salah satu contoh dari dalil akli iman ini yaitu Allah Subhanahu wa taala tahu ya. Tahu apa? Tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk yang lemah. Makanya Allah menurunkan kitab untuk apa? Untuk pedoman hidup bagi manusia ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa saja sih tadi kan selain kitab Al-Qur'an itu Allah menurunkan kitab-kitab yang lain. Apa saja? Nah, di sini kita simak. Selain Allah menurunkan kitab Al-Qur'an, yang tadi yang perlu kita imani itu bahwa Allah menurunkan juga kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini pertama kitab, terus Zabur, terus dan yang terakhir Al-Quran. Oke, ya. Nah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu nanti diturunkan kepada nabi-nabi yang diangkat oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Dan diberikan nanti ketika diberikan oleh Allah wahyu, ya, melalui malaikat Jibril. Nah, ini siapa saja sih nabi dan rasul itu yang Allah berikan kitab? Nah, penerima kitab-kitab Allah, nama-nama nabi dan rasul yang diberikan wahyu oleh Allah. Yang pertama, Taurat kepada Nabi Musa, ya.
Dengan berbeda, tentunya dengan berbeda bahasanya. Kemudian Allah juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, ya. Kemudian selain Zabur, selain Taurat, Zabur, ada juga Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi siapa? Isa. Nah, ini yang perlu kita camkan. Terakhir Allah menurunkan kitab Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut. Fakta menarik tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan nih. Oh, tadi kan satu persatu ya, satu persatu. Ada kitab Taurat, fakta menariknya ini, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran, fakta menariknya. Nah, di sini kita kupas nih, selain fakta-fakta menarik itu, ya, yang sudah disebutkan tadi di atas, maka bahasa wahyu kitab-kitab tersebut itu dalam bahasa yang berbeda-beda, benar tidak? Benar kan? Bahasa apa tadi? Bahasa Taurat, Ibrani, ada yang pakai Aramaik, dan terakhir Allah menurunkan Al-Quran memakai bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Kemudian kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, ya, kesimpulannya apa nih? Jadi kitab Allah itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan dengan bahasa yang berbeda-beda, ya, dengan bahasa yang berbeda-beda untuk pedoman sekaligus petunjuk buat umat manusia, ya. Apakah di situ ada pertanyaan dulu nih sebelum kita berlanjut ke penilaian-penilaian? Ya? Oh iya, suhuf katanya ya. Apa sih bedanya suhuf dengan Al-Quran? Ya, atau dengan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan? Jadi betul, ya. Suhuf itu adalah berupa lembaran-lembaran. Ada yang tahu tidak suhuf diturunkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Di antaranya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Itu beliau menerima suhuf selain yang tadi yang 4, ya. Ada selain yang 4 itu kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Bahwa Allah juga menurunkan berupa suhuf, ya, berupa suhuf, yaitu kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Ibrahim. Nah, gitu, ya. Ada lagi selain itu? Kenapa setiap kita beda-beda bahasa? Oke. Ada pertanyaan, kenapa setiap kitab itu berbeda-beda bahasanya? Ya, sesuai dengan apa? Ada yang bisa menjawab tidak? Tadi ada pertanyaan gini, kata si Pak, kenapa sih setiap kitab itu berbeda-beda? Berbeda-beda apa? Berbeda-beda bahasa. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Atira. Itu karena daerahnya. Mungkin kalau Nabi Muhammad ke bahasa Arab karena daerahnya bahasa Arab. Kalau misalnya tiba-tiba bahasa Inggris, kayaknya aku nggak bisa pada paham. Betul sekali, pintar sekali ya. Tepuk tangan dulu dong, ya. Pertanyaannya bagus, yang menjawabnya juga Pak bagus. Oke, terima kasih ya. Siapa? Atira, ya. Gini aja. Dari sini kelompok 1, dari sini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Silakan di bangkunya diangkat ya supaya tidak itu. Silakan bangkunya tadi diangkat, dikeluarin, diangkat. Sudah ya? Sudah kelompoknya ini kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, Bapak akan bagikan tugas kelompok. Nih, silakan. Silakan kalian baca ke depan dan kasih di situ tiap kelompok hari ini. Tiap kelompok hari ini langsung saja nanti kalian tuliskan di sana di lembar jawaban kalian di kertas di situ yang sudah Bapak bagikan ya. Silakan mulai, waktunya cukuplah 15 menit ya. Cukup ya.
Silakan. Bapak jawaban. Boleh. Kelompok 4 ya, ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Mulai dari sekarang, boleh. Ditulis nama kelompoknya ya. Jang Nijar. Anda ditulis, ayo. Nama kelompoknya, kelompok 03. Mira. April. Nama-namanya ya. Nanti hasil dari pekerjaan kalian mohon dipresentasikan ya di depan ya. Dipresentasikan di depan. Nanti nama kelompok sebutkan terus siapa. Gitu ya. Langsung tulis di sini saja. Ditulis di situ langsung biar cepat. Yuk. Waduh, keren ya. Yang ini udah? Udah ya. Dikit lagi. Ini sudah ya? Tuh. Sudah beres? Sudah semua ya? Baik. Kalau sudah semua, kita lanjut ke presentasikan ya di depan ya, maksudnya dari masing-masing kelompok ya. Silahkan kelompok 1, nanti kelompok 2, 3, dan 4 mempresentasikan hasil dari tulisan kalian atau kata konsep yang kalian kerjakan tadi ya. Beres ya? Oke, anak-anakku sekalian, mungkin hari ini kalian akan mempresentasikan hasil dari karya kalian yang tadi sudah dirangkum mungkin oleh kalian dan sudah membuat peta konsepnya. Dan untuk yang pertama maju ke depan, kelompok 1, 2, 3, 4, kita putar aja ya, biar adil ya. Oke, kita putar. 1, 2, 3. Oke, lihat. Kelompok 1 ya.
Tepuk tangan buat kelompok 1. Kita semangati. Oke, silakan buat kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil eh, untuk hasil karyanya. Oke. Silakan. Ya. Nah, depan aja ke depan. Oke, silakan. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari soal yang sudah diberikan. Yang pertama pertanyaannya, apa kitab yang apa nama kitab yang diberikan dan siapa penerimanya. Pertama, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yang pertanyaannya, apa perbedaan kitab adalah yang sudah ditentukan, tidak menyebut negara-negara yang tidak ditentukan. Yang ketiga adalah soalnya ya apa hikmah beriman kepada kitab Allah, dan jawabannya adalah sebagai pedoman hidup manusia dan memberikan petunjuk bagi umat manusia. Tuliskan dalam nanti surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi artinya dia menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dengan menjelaskan kitab sebelumnya. Mungkin hanya itu saja dari kami. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3, 2, 4. Berarti yang tersisa 2, 3, 4. Oke, kita putar ya. Oke, siapa nih kegiliran yang kedua? Oke. Siap. 3. Oke, kelompok 3 berarti ya, silakan. Kelompok 3. Oke, perkenalan dulu, silakan. Dikenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Izin kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Bagus ya. Dari kelompok 3. Terus 3 berapa tadi? Kelompok 3 ya. Oke. Tinggal tersisa 2 kelompok lagi. Nih, oke, kita putar ya. Oke. Nih. Kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4, tepuk tangan dong. Kelompok 4 ya. Ayo kelompok 4, semangat kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, tepuk tangan. Bagus sekali ya jawabannya. Kelompok 4 singkat, padat dan jelas ya. Oke, tinggal tersisa 1 kelompok lagi ya. Yaitu kelompok 2, silakan. Tidak usah diputar lagi, tinggal tersisa 1 lagi. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan pertama, sebutkan kitab Allah dan dari mana. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kedua, Zabur pada Nabi Daud, yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa, yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, apa perbedaan kitab dan sebuah buku yang berisi tulisan yang adalah menjadi petunjuk untuk kaum muslimin. Dua, menambah ketakwaan dan keimanan yang ada pada diri kaum muslimin. Ketiga, dan kita beriman kepada kitab Allah, kita menjadi lebih dekat dengannya. Darul Nakli berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yahkumu hudal lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati Allahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'alimun bil qawm. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, jawaban dari semua kelompok ya, alhamdulillah sangat bagus sekali ya, dan mungkin berbeda-beda ya dari tiap kelompok itu jawabannya. Tidak apa-apa, karena mungkin itu perbedaan, tidak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Alhamdulillah ya. Oke. Intinya gini, dari semua pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan jadi pembelajaran kita ke depannya ya. Kita ke depannya ada satu pertanyaan gini. Apakah kita bisa tidak sih hidup tanpa kitab tersebut? Tentunya Al-Quran. Bisa tidak kita hidup? Gak bisa, kenapa? Karena Allah tahu kalau kita manusia yang lemah, butuh petunjuk. Pinter, sih Pak. Tetapi sebetulnya bisa tidak sih, pertanyaan gini, bisa tidak sih kita hidup tanpa Al-Quran? Gak bisa. Kalau menurut sebetulnya bisa saja, cuman apa? Kenapa? Nanti kita sama Betul, nggak punya arah. Kenapa? Orang ateis juga kan Nggak pakai kitab, orang ateis itu bisa hidup, betul. Karena orang tapi nggak punya Nah, betul. Memang kata Danis, katanya orang ateis juga bisa hidup kok tanpa Al-Quran, tanpa kitab gitu kan, tanpa petunjuk. Tapi kata Sipa apa? Nggak punya arah, bisa hidup, cuman nggak punya arah. Nah, bentar ya semuanya. Nah, mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja ya. Mungkin kalau ada kata salah, mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.